Di era digital seperti sekarang, arus informasi begitu deras dan sulit terkendali. Setiap hari kita disuguhkan berbagai konten yang menghibur dan mengedukasi. Berbeda dengan puluhan tahun lalu, kini internet dan media sosial benar-benar sudah berada di luar batas. Dan kita hidup di zaman yang begitu dimanjakan karena dipenuhi dengan kemajuan. Alih-alih merasa lebih nyaman lantaran difasilitasi berbagai kecanggihan, namun tanpa disadari sebenarnya kita berada dalam masalah serius. Di balik kehebatan zaman yang luar biasa, nyatanya ada dampak buruk yang menimpa. Korban terparah tentu saja adalah para milenial dan Gen Z. Lantas apa kira-kira permasalahan yang menimpa mereka? Dan apa saja solusinya berdasarkan sudut pandang psikologi dan stoikisme? Tapi sebelum masuk ke topik pembahasan, saya mengajak sahabat bijak sekalian untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan tentu sangat membantu perkembangan channel ini. Overthinking. Dari semua generasi yang merasakan kemajuan teknologi di era sekarang, milenial dan Gen Z adalah generasi yang paling kena dampak. Sebab rata-rata usia mereka adalah usia produktif dan mereka mau tidak mau hidup dengan berbagai fasilitas yang ada. Saya pikir sebagian besar kita merupakan termasuk dari mereka. Artinya rentang usia kita dari belasan sampai 40 tahun. Alih-alih mendapatkan keistimewaan dikarenakan banyaknya fasilitas sehingga lebih banyak ruang untuk belajar dan berkomunikasi. Sebaliknya, milenial dan Gen Z malah terjebak dalam dampak buruk yang tanpa disadari. Terlalu banyak menonton dan scroll dengan dalih untuk belajar dan mencari hiburan. Kita justru terkena hal negatif. Banyaknya informasi yang kita terima tanpa henti, membuat otak kita dipaksa untuk terus berpikir. Akibatnya kita mengalami overthinking. Meski kita memang tidak berpikir dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan suatu tugas, namun kita berpikir terlalu banyak ketika menghabiskan waktu di internet dan media sosial. Kita menganggap scroll konten durasi pendek dan menonton video yang cukup panjang itu adalah hal biasa. Tapi nyatanya tidaklah demikian. Otak kita sebenarnya terus bekerja. Kita sejatinya terus berpikir dari apa yang kita dengar dan kita baca. Overthinking bukan sekedar tentang terlalu banyak mikir, tetapi kita juga termasuk overthinking kalau berjam-jam menghabiskan waktu di media sosial. Entah itu cuma baca tweet satu kalimat, atau cuma foto saja, atau menonton video durasi 10 detik. Jika beragam konten random itu terus kita konsumsi secara terus-menerus setiap hari, artinya kita memaksa otak kita terus berpikir lebih banyak. Kita mungkin senang dan terhibur, akan tetapi sejatinya kita telah memperbudak otak kita sendiri untuk terus berpikir. Alhasil, salah satu akibat dari terlalu banyak menonton konten receh dan overthinking adalah brain rot, atau kecacatan pada otak. 2. Anxiety disorder. Anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum adalah perasaan khawatir atau cemas berlebihan dan sulit terkendali. Dari beberapa faktor penyebabnya, ada satu faktor terkait pembahasan kita kali ini, yakni aktivitas berlebihan pada area otak yang terlibat dalam pengaturan emosi dan perilaku. Kebiasaan atau bahkan sudah menjadi budaya sejak lebih dari 1 dekade terakhir adalah terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial. Candu media sosial dapat menyerang siapapun, terutama bagi kita para milenial dan Gen Z. Apabila aktivitas di media sosial kita lakukan terlalu lama dan tak terkontrol, maka kita akan berpeluang terkena gangguan kecemasan. Apa saja ciri-cirinya? Gampang panik, pikiran negatif berulang, sulit berkonsentrasi, gangguan tidur, dan sulit bersosialisasi. Bagi kita yang merasa terkena gejala seperti demikian, artinya besar kemungkinan kita sudah mengalami anxiety. Ya, mungkin ada juga di antara kita yang terlalu mengkhawatirkan masa depan, atau terlalu takut ketika ditanya tentang hasil yang diharapkan, atau tidak nyaman setelah menikmati berbagai konten di media sosial. Tandanya besar kemungkinan kita mengalami anxiety. Ketika para psikolog ditanya apa penyakit yang banyak menyebar di era sekarang, maka mereka akan menjawab 2, yaitu overthinking dan anxiety. 3. Tidak fokus. Tidak cuma overthinking dan anxiety saja. Ada beberapa dampak negatif lainnya jika seandainya kita terjerembab dalam kemajuan teknologi tanpa disadari. Dampak lainnya adalah kita akan rentan kehilangan fokus. Lantaran terlalu banyak informasi dan pengetahuan yang diterima, kita jadi tidak bisa berkonsentrasi pada satu hal saja. Misalnya, sebenarnya basic kita adalah berjualan atau berbisnis. Tetapi begitu melihat ada peluang baru yang menjanjikan sebagai content creator, kita terpancing untuk jadi content creator pula. Atau pada awalnya kita fokus di bidang ekonomi, tetapi ketika melihat ada teman kita yang sukses sebagai dokter, kita malah ingin jadi dokter pula.
Contoh lain adalah kita sudah berjalan jauh sebagai penulis fiksi, namun ketika melihat ada peluang bagus sebagai investor, kita malah meninggalkan fokus dan mencari hal baru. Latah terhadap tren. Tidak bisa fokus pada satu bakat dan keahlian yang sedang dijalani. Selalu mau mencoba hal baru. Segalanya ingin dipelajari. Segalanya mau dicoba. Tidak pernah puas diri. Itu semua adalah akibat dari aktivitas berlebihan di media sosial. Kita gampang terpancing sehingga mudah kehilangan fokus. Alhasil kita tidak akan bisa bertahan pada satu hal saja yang bisa membuat kita maju. Padahal asal kita tahu, orang sukses mesti fokus pada satu bidang yang dikuasai. 4. Kehilangan jati diri. Berita yang beredar adalah kekhawatiran para orang tua terhadap nasib para Gen Z. Meski mereka merupakan generasi emas lantaran kaya gizi dan informasi, namun nyatanya mereka dijuluki generasi stroberi. Kendati Gen Z hidup serba enak tanpa kesusahan seperti orang tuanya dahulu, tapi realitanya mereka adalah generasi yang lembek. Ini adalah fakta dan data, bukan opini atau omong kosong belaka. Kita tidak bisa melihat Gen Z pada satu sisi saja di saat mereka memang hidup di tengah zaman enak dan serba dimanjakan. Kita tidak pula langsung menilai mereka sebagai generasi bagus, dikarenakan mereka bisa jauh lebih cerdas daripada orang tuanya. Sebaliknya, kita harus melihat dari sisi yang lain. Karena kenyataannya banyak dari Gen Z yang kehilangan jati diri mereka. Mereka realitanya kehilangan kepercayaan diri walaupun hidup mereka serba enak. Faktanya mereka adalah kelompok yang merasa terkucilkan. Lihatlah, mereka hobi mengeluh, gampang galau, mudah merajuk. Mereka adalah generasi paling toksik yang pernah ada di muka bumi. Nah, karena terlalu sering mendapatkan cemoohan, sulit menerima masukan, dan tidak kuat menghadapi kerasnya hidup, maka akan tampak mereka adalah generasi stroberi. Alhasil, saat itulah mereka akan kehilangan jati diri. 5. Kerusakan moral. Ada banyak platform media sosial, tetapi ada satu aplikasi yang menurut saya ini sungguh parah. Tidak seperti aplikasi lainnya, aplikasi inisial T ini menurut saya sudah kelewat batas. Saya tidak menyebutkan nama aplikasi tersebut karena kita pasti sudah tahu apa namanya. Menurut saya, itu adalah aplikasi yang tidak cuma merusak otak, tetapi juga turut merusak moral. Ada banyak pengguna yang sebenarnya punya nilai dan bermartabat, namun begitu main di aplikasi itu, namanya tercoreng. Tidak ada kebaikan sama sekali bagi mereka yang suka joget dan diiringi musik. Sebaliknya, yang ada hanyalah kerusakan akhlak di balik bagusnya konten. Wanita yang membuka aurat kemudian berjoget. Mereka lebih mabuk daripada orang-orang di dalam diskotik. Di mana rasa malu mereka? Di mana mereka taruh harga diri mereka? Parahnya kita bisa melihat ada oknum guru yang berjoget bersama anak muridnya. Kita saksikan ada pemuka agama yang asik merokok dan bernyanyi. Bukankah semua itu adalah kerusakan moral? Bukankah semua itu adalah perilaku yang tak patut dicontoh? Jadi, salah satu dampak negatif dari kemajuan zaman yang banyak menimpa milenial dan Gen Z adalah kerusakan moral. Kita akan membahas lebih jauh tentang buruknya aplikasi tersebut di lain kesempatan. 6. Kesehatan fisik terganggu. Tidak hanya merusak otak dan moral saja, dampak buruk lainnya hidup di era digital adalah kesehatan fisik kita bisa terganggu. Begitu banyak menghabiskan waktu dengan gadget dan komputer, menjadikan kita malas melakukan aktivitas fisik dan berolahraga. Terlalu sering menatap layar digital membuat mata kita bisa rusak. Selain itu, banyak pula orang yang mengeluh tentang badan mereka gampang lesu dan kurang bergairah. Selama kita tidak bisa mengontrol diri dalam penggunaan teknologi dan media sosial, maka kita akan gampang sakit. Setelah membahas tentang dampak buruk yang ditimbulkan, kemudian kita akan membahas pula tentang solusi yang bisa ditempuh berdasarkan pendekatan psikologi dan juga stoikisme, guna menghindari atau mengatasi dampak yang telah terjadi. Lantas apa saja solusinya? Nah, tonton terus video ini sampai selesai. 1. Dopamine detox. Media sosial dirancang memberikan kepuasan instan yang merangsang pelepasan dopamin di otak. Jika terlalu sering, maka dapat menyebabkan candu dan gangguan kecemasan. Oleh karena itu, kita mesti membatasi penggunaan media sosial, menghindari konsumsi informasi secara berlebihan, dan gunakan teknik dopamine detox dengan mengambil jeda dari gawai secara berkala, sehingga dapat terhindar dari overthinking dan anxiety. 2. Praktik mindfulness dan relaksasi. Mindfulness merupakan teknik psikologi yang membantu kita fokus pada momen sekarang tanpa terganggu kecemasan masa depan dan penyesalan masa lalu. Caranya adalah dengan melakukan latihan pernapasan, meditasi 10 menit, dan tenang dalam melakukan suatu aktivitas seperti menikmati makanan atau berendam air panas. Mindfulness terbukti dapat mengurangi kecemasan dan mengatasi gangguan mental lainnya. 3.
Ubah pola pikir dengan teknik kognitif. Cognitive Behavioral Therapy, CBT, metode psikoterapi yang membantu mengidentifikasi dan menggantikan pola pikir negatif dengan pola pikir positif. Langkahnya adalah pertama tantang pikiran negatif seperti saya tidak akan pernah berhasil. Kemudian alihkan ke arah positif seperti saya akan terus berusaha, walaupun jatuh saya akan bangkit dan tidak akan pernah menyerah. Mengubah pola pikir menjadi positif akan membantu kita keluar dari rasa cemas dan tidak percaya diri. 4. Social Support Theory. Selain overthinking dan anxiety, akibat buruk lainnya yang ditimbulkan dari kecanduan media sosial di era digital adalah mengisolasi diri. Kesepian dan isolasi akan memperburuk kondisi mental seseorang. Oleh karena itu, kita mesti mengurangi interaksi digital, kemudian meningkatkan komunikasi langsung dengan orang terdekat dan bergabung dengan sebuah komunitas. Solusi untuk menghindari dan juga mengatasi gangguan kecemasan adalah melepaskan diri dari ketergantungan dengan internet dan media sosial, lalu menjadi pribadi yang terbuka dengan masyarakat. 5. Aktivitas fisik. Menurut psikologi, aktivitas fisik dapat menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol dan meningkatkan endorfin sehingga kita akan jadi lebih baik. Kita bisa berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau olahraga lainnya. Berjemur di bawah matahari pagi untuk meningkatkan serotonin. Jadi salah satu solusi guna menghilangkan overthinking dan mengurangi kecemasan adalah memperbanyak aktivitas fisik. 1. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Selain menggunakan pendekatan psikologi, kita juga bisa memakai pendekatan stoikisme guna menghindari dan mengatasi overthinking, anxiety, serta dampak negatif lainnya dari penggunaan media sosial yang berlebihan di era digital. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu sendiri, bukan terhadap kejadian di luar sana. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Apa yang kita baca dan dengar dari internet dan media sosial akan mempengaruhi pikiran kita. Meski memang semua itu tidak bisa kita kendalikan, tetapi kita bisa mengendalikan diri dengan cara membatasi dan memfilter setiap apa yang kita terima. Kita bisa mengendalikan diri dan bersikap bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga kita akan terhindar dari overthinking dan dampak buruk lainnya. 2. Be indifferent. Banyak orang overthinking karena terlalu peduli dengan omongan orang lain dan karena terlalu menggubris setiap komentar yang ada di media sosial. Oleh karena itu, kita harus bersikap indifferent atau tidak mudah terpengaruh terhadap hal yang tidak penting di media sosial. Jangan pernah berpikir berlebihan lantaran beragam hal di internet. Sebaliknya, fokuslah pada hal yang dapat menjernihkan pikiran dan menenangkan hati. 3. Kurangi ketergantungan pada validasi eksternal. Media sosial akan menimbulkan dampak buruk seperti membuat kita haus akan validasi eksternal, pengakuan, like, komentar, dan pujian dari orang lain. Padahal Epictetus pernah berkata, orang yang bergantung pada pujian orang lain akan selalu menjadi budak opini mereka. Prinsip stoikisme mengajarkan bahwa nilai diri kita tidak bergantung berdasarkan pengakuan dari orang lain, melainkan oleh integritas dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, salah satu solusi untuk mengatasi overthinking dan anxiety adalah berhenti menggantung diri pada validasi eksternal. 4. Hadapi tantangan dengan ketangguhan. Kecemasan biasanya muncul akibat dari rasa takut gagal dan jatuh. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap peluang adalah tantangan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi salah satu solusi dalam menghadapi kecemasan yang kerap menimpa milenial dan Gen Z di era digital adalah tetap kuat dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Sehingga tidak ada lagi istilah Gen Z strawberry yang terdengar di telinga kita. Kesimpulannya adalah di era digital, dengan segala kecanggihan teknologi yang ada, sebenarnya kita tidak cuma disuguhkan kenikmatan semata, melainkan terdapat sejumlah dampak buruk yang menimpa, terutama bagi kita generasi milenial dan Gen Z. Permasalahan seperti overthinking, anxiety, tidak fokus, kehilangan jati diri, dan mengalami gangguan kesehatan fisik. Akan tetapi, psikologi dan stoikisme memberikan solusi ketika kita terkena overthinking, anxiety, dan dampak lainnya akibat dari penggunaan media sosial tersebut. Pesan untuk kita semua adalah bijaklah dalam menggunakan media sosial. Meskipun kita tidak bisa mengontrol apa yang ada di sana, tetapi kita punya kuasa penuh atas diri kita untuk membatasi diri dan memfilter apa yang kita terima. Demikian konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya.
Subscribe dan terima kasih.